Terima kasih Anda masih menyaksikan program 60 Menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, berdirinya Gereja Katedral Jakarta menandai awal masuknya agama Katolik di Batavia pada abad ke-17. Namun, tahukah Anda gereja bergaya neogotik itu pernah mengalami renovasi besar dan rampung di tahun 1901 silam. Jelang hari Natal, kami akan hadirkan penelusuran sejarah gereja tua di tanah air. Penjajahan zaman Hindia Belanda tak hanya meninggalkan sejarah, namun juga sejumlah bangunan yang memiliki nilai sejarah yang begitu kaya. Salah satunya tempat beribadah umat Katolik yang telah berdiri sejak abad ke-18, yaitu Gereja Katedral yang berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat ini. Berdirinya Gereja Katedral berawal dari masuknya agama Katolik ke Batavia di bawah pimpinan Raja Ludwig abad ke-17. Kala itu, Pastor Nelson ditugaskan untuk menyebarkan misi dan pembangunan gereja Katolik di kawasan Nusantara, termasuk Jakarta. Pemerintah Belanda di waktu itu memberikan sebuah rumah gubuk yang ada di seputar area Lapangan Banteng ini, di mana untuk pusat kegiatan agama Katolik. Nah, setelah itu diberikan sebuah gereja bekas gereja Protestan yang ada lokasinya dekat Rumah Sakit Angkatan Darat. Nah, disitulah gereja pertama dipakai, yaitu dari bekas gereja Protestan dengan kondisi yang seadanya waktu itu, dan kebetulan juga di sana juga dibangun juga sebuah rumah pastoran dekat sana yang areanya memang di seputar area Senen. Gereja Katedral merupakan gereja Katolik pertama di Batavia yang didesain secara sederhana oleh Jetrom sekitar tahun 1809 dengan gaya neogotik ala Eropa. Namun, di tahun 1828, Gereja Katedral mengalami kebakaran yang menghanguskan hampir seluruh bangunan dan rumah pasturan yang letaknya berdekatan dengan gereja. Oleh Dewan Gereja dicarilah lokasi baru, nah ditemukanlah lokasi ini. Ini area yang dulunya disebut Weltevreden, dan dari sini dibantu untuk negosiasi mengenai harga khusus dari tanah ini yang tentunya harus dibeli oleh Dewan Gereja waktu itu, dan dibantu oleh seorang jenderal keturunan Belgia yang bernama Gisini Dubu. Nah, itu dibantu negosiasi dan diperoleh harga khusus dan juga boleh dicicil. Di lahan tersebut terdapat sebuah bangunan kolonial yang merupakan bekas tempat tinggal dari Jenderal de Kock. Disinilah kemudian berdiri pengganti gereja yang sebelumnya terbakar. Diawali dengan renovasi minimalis, bangunan ini kemudian menjadi tempat ibadah umat Katolik yang saat itu jumlahnya masih sedikit. Renovasi yang dilakukan pun tidak maksimal karena kekurangan biaya. Akibatnya, di tahun 1890, gereja itu rubuh di bagian atap. Kemudian oleh pastor bernama Antonio Dijkmans dirancang kembali. Bangunan inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gereja Katedral saat ini. Rancangan yang dibuat Dijkmans diteruskan oleh seorang arsitek bernama Marius Hulswit. Karena di tengah proses pembangunan, Dijkmans meninggal dunia. Beliau adalah arsitek yang memang bertugas pastor di sini. Jadi beliau tahu bahwa Jakarta ini termasuk rawan gempa, sehingga waktu saat mendesain akhirnya didesain sesuai, di mana gereja ini berdesain neogotik dan langit-langit ceiling atau plafon dari gereja ini itu dibuat berbeda dengan yang ada di Eropa, yang biasanya dari batu, ini dibuat dari kayu, di mana unsur kayu ini ditujukan untuk mencegah bahaya gempa. Gereja Katedral akhirnya rampung dibangun pada tahun 1901 atas rancangan Hulswit dan diresmikan tanggal 21 April 1901 dengan nama pelindung Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan bergaya arsitektur neogotik. Ciri-ciri neogotik itu
adalah salah satunya adalah bentuk jendela lengkung yang ujungnya meruncing di atas. Nah, itu banyak kita temukan di gereja katedral. Kemudian ada 2 menara, ada 3 menara sebenarnya. Jadi 2 menara yang di kanan kiri dan ada 1 menara yang di tengah. Jadi yang di sisi selatan itu Menara Gading, yang di sisi utara itu Menara Daud. Jadi kalau kita ke atas yang dari baja itu, kita akan melihat seperti mahkota raja. Jadi Daud itu kan sebagai seorang raja, maka dilambangkan dengan mahkota. Sementara yang Menara Gading itu sebenarnya melambangkan Bunda Maria, jadi ada simbolisasi. Nah, kalau yang di tengah itu adalah simbol Angelus Dei, jadi malaikat. Sementara itu, menara yang berada di katedral terbuat dari struktur batu yang dicampur dengan struktur dari baja. 2 menara di depan memiliki tinggi 60 meter, sedangkan 1 menara yang menjadi titik pusat gereja hanya 40 meter. Selain dari 3 menara, yang menarik dari ciri khas neogotik adalah denah gereja yang berbentuk salib Latin. Neogotik dianggap bisa merepresentasikan kehadiran Tuhan. Ya, gotik itu ingin menciptakan suasana kesakralan atau keagungan atau kebesaran Tuhan. Makanya penempatan rose window itu seperti mengumpulkan cahaya untuk masuk ke ruangan yang gelap supaya semakin sakral gitu yang tercipta gitu. Jadi sebenarnya gotik itu, arsitektur gotik juga ingin menceritakan kemegahan Tuhan dalam aspek alam semesta maupun mikrokosmos. Jadi mikrokosmos itu manusia dan kehidupan yang ada di dalamnya. Sementara kebesaran Tuhan itu dilihat juga dari skala dan proporsi yang sangat tinggi. Struktur gereja katedral pertama terbuat dari material kayu. Kemudian, saat dirancang kembali oleh Hulswit, strukturnya diganti menjadi baja dengan pertimbangan kejadian sebelumnya. Jika dilihat dari luar, dinding gereja seperti tumpukan bebatuan yang besar, tetapi tumpukan tersebut merupakan kamuflase dari batu bata. Selain itu, di dinding bagian dalam dihiasi lukisan yang menceritakan tentang peristiwa jalan salib yang pernah dialami Yesus Kristus. Di bawah lukisan-lukisan tersebut, terdapat ruangan-ruangan yang digunakan sebagai tempat pengakuan dosa. Interior bagian dalam dari gereja ini berbentuk salib. Kanan kiri disebut aisle, sedangkan tengahnya disebut nave. Bagian altar masih terdapat peninggalan altar di tahun 1829 sebelum mengalami keruntuhan yang terbuat dari ukiran kayu. Di depan altar terdapat 3 kursi yang ditutup kain merah dengan tudung berukiran kayu. Selain itu, juga terdapat patung-patung yang didatangkan langsung dari Groningen, Belanda. Salah satunya yang berada di depan mimbar melambangkan Bunda Maria diangkat ke surga. Patung tersebut dibuat di Den Haag tahun 1910. Sedangkan untuk penutup atap gereja terbuat dari tembaga. Gereja katedral juga memiliki museum sejak 1991 yang didirikan oleh Romo Rudolf Kuris. Terbuka untuk umum, Museum Katedral Jakarta menyimpan beragam peninggalan sejarah seperti rel komuni Prakonsili Vatikan II, buku baptis, dan catatan pernikahan Katolik pertama di era 1800-an. Serta para peninggalan misioner dan uskup agung dari kursi uskup agung, jubah, ranjang, hingga koper misioner dipamerkan di museum 2 lantai ini. Menariknya, di sudut museum terdapat patung replika Bunda Maria, sentuhan Nusantara mengenakan kebaya lengkap dengan burung Garuda Pancasila dan peta Indonesia. Di gedung ini ada banyak peristiwa sejarah terjadi di sini. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi juga untuk orang Indonesia. Anda kembali menyaksikan program 60 Menit Special Report Membuka Mata, Mengungkap Fenomena. Layaknya Katedral Jakarta, Gereja Katedral Semarang, Jawa Tengah pun punya posisi penting sebagai keuskupan agung. Namun tak hanya Gereja Katolik, Gereja Protestan Immanuel Jakarta juga jadi saksi sejarah kerukunan beragama di tanah air.
Berikut penelusurannya untuk Anda. Gereja Katedral telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah DKI Jakarta. Perubahan dan perawatan yang dilakukan pun harus sesuai peraturan cagar budaya. Di tahun 1988, Gereja Katedral sempat mengalami pemugaran oleh arsitek Indonesia bernama Han Awal yang mendapat penghargaan dari Ikatan Arsitek Indonesia karena berhasil memugar gereja dengan baik. Pemugaran dilakukan dengan mengganti atap yang awalnya terbuat dari sirap menjadi tembaga dan selebihnya hanya dilakukan perawatan seperti pembersihan lumut. Gereja Katedral merupakan pusat Keuskupan Agung Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Uskup. Nama katedral sendiri berasal dari bahasa Yunani, katedral yang berarti tahta dari uskup. Gereja Katedral Jakarta juga sebagai induk dari gereja-gereja Katolik yang berada di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Gereja Katedral yang berada di Semarang memiliki posisi cukup penting sebagai keuskupan agung. Katedral Semarang diresmikan sebagai gereja Katolik pada 12 Desember 1875. Terletak di Kloosterstraat atau yang sekarang dikenal dengan Kota Lama, gereja ini memiliki desain neogotik yang lebih modern. Dia seperti ingin mengeksplorasi dan dia juga mendapat pesanan dari monsinyornya, dari pastornya. Pertama harus bisa menampung 600 umat, kemudian dia nggak mau ada kolom. Karena kalau kita lihat gereja gotik yang itu kan kita suka terhalang pandangan kita karena ada kolom-kolom di tengah, karena ada nave dan aisle itu. Nah, si pastor yang di sana dia bilang, saya nggak mau ada kolom supaya pandangan kita, pandangan umat ke arah altar itu tidak ada halangan. Nah, dia bereksplorasi di situ, makanya bentuk arsitekturnya boleh dibilang agak berbeda. Sebelumnya, Gereja Katedral Semarang merupakan gedung kesehatan. Namun, dipugar menjadi tempat ibadah dan diresmikan menjadi Gereja Stasi Randusari oleh Monsinyur Antonius van Velzen pada tahun 1927. Hadirnya para Broeder Fik yang memulai karya misinya pada tahun 1934 menjadi salah satu alasan gereja dipugar untuk kedua kalinya. Lalu di tahun 1935, arsitek Van Ooyen dan Annemark Clift memulai pemugaran gereja. Tahun 1937, Gereja Stasi Randusari akhirnya selesai dipugar dan tahun 1940 didirikan keuskupan pertama di Semarang dengan Uskup Monsinyur Albertus Sugiopranoto. Sehingga Gereja Stasi Randusari berubah menjadi Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Randusari Katedral Semarang atau yang sering disebut dengan Gereja Katedral. Gereja Gedangan itu lebih tua daripada Gereja Katedral ini. Dan dulu memang pusat misi itu ada di Gedangan sebagai paroki induk, dan Randusari ini ada di bawah Gedangan. Tapi karena di sini mulai berkembang umat Katolik di sekitar Randusari ini, dibangunnya lah gedung paroki yang didirikan tahun itu. Lalu kebutuhan pengembangan menjadi keuskupan, mengapa dipilih di tempat ini? Menurut kita ya karena zaman misionaris Belanda dan pemerintah Belanda itu kan selalu memang merencanakan tata ruang, tata wilayah itu dengan jalur lalu lintas, bangunan, tempat strategis, dan dirasa ini memang yang akan menjadi tempat strategis karena berdekatan dengan kantor, dulu kantor kereta api yang Lawang Sewu itu kan berkereta apian. Bangunan Gereja Katedral merupakan bangunan setangkup wajah tunggal yang didesain berbentuk segi empat dengan 3 pintu masuk berada di sebelah barat, selatan, dan utara. Sementara itu, interior gereja yang bergaya barat dengan jendela kaca yang memanjang menampilkan tokoh-tokoh penulis Injil dan Santo Santa dilengkapi dengan lukisan-lukisan pemberhentian jalan salib agar selalu mengingatkan umat Katolik atas pengorbanan Yesus.
dari koran Belanda yang menyebutkan bahwa pada saat mereka membangun itu mereka menemui kesulitan. Jadi si arsiteknya ini harus bolak-balik ketemu sama kota praja Hindia Belanda waktu itu di Semarang. Satu harus dicek tanahnya, dicek kesehatannya segala macam. Itu hal yang tidak mungkin ditemui pada saat membangun gereja di tempat lain gitu. Jadi tanahnya harus diperiksa dulu, dan pada waktu mereka membangun mereka menemukan satu keping relief patung candi Hindu. Jadi kelihatannya ada dugaan bahwa itu sebenarnya entah satu situs atau itu dipindahkan dari satu situs lain ke tempat itu. Bangunan yang sudah menjadi cagar budaya hingga kini berdiri kokoh di kawasan Tugu Muda berdekatan dengan bangunan tua lainnya seperti Lawang Sewu, Museum Mandala Bakti, Pruderan Fik, dan beberapa bangunan yang telah menjadi bagian dari SMP Dominico Savio. Lantas, seperti apa bangunan gereja tua lain yang berada di Jakarta peninggalan zaman Hindia Belanda? Jakarta tidak hanya memiliki satu bangunan gereja tua. Sejumlah gereja Katolik dan Protestan hadir di ibu kota. Salah satu yang tertua adalah Gereja Immanuel. Gereja Immanuel berada persis di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Gereja ini merupakan peninggalan zaman Hindia Belanda yang didirikan seorang arsitek bernama J. Horst. Dahulu, gereja yang bernama Wilmskerk ini hanya boleh dikunjungi oleh raja-raja beserta keturunannya. Rakyat biasa tidak diperkenankan beribadah atau bahkan masuk ke dalam gereja ini. Dari 1834 itu dibangun dan selesainya itu 1839, tepatnya tanggal 24 Agustus. Nah, dulu itu tidak sembarang yang bisa bergereja di Immanuel, sepertinya hanya raja dan pejabat-pejabat tertentu. Makanya di Immanuel itu Mbak lihat ada box-box ya, baru di bawah ada bangku-bangku ya. Itu ada urutan-urutannya, mungkin di box kayak sekarang tuh bupati atau pejabat-pejabat gitu. Jadi itu diatur dari dulu seperti itu. Setelah gereja Immanuel dihibahkan ke pemerintah Indonesia oleh Belanda, umat yang tadinya dilarang memasuki gereja ini kemudian diperbolehkan untuk beribadah di sini. Gereja Immanuel berdesain neoklasik atau Yunani kuno di era abad 18 yang khas dengan pilar-pilar tinggi menjulang. Menariknya, hampir tidak ada detail interior khas gereja seperti salib di setiap sudut bangunan. Gereja ini memiliki keunikan dari sisi bahan bangunan yang digunakan. Hanya kapur dan batu bata saja yang menjadi bahan bangunan berusia 184 tahun ini. Di dalam gereja juga terdapat orgel atau piano kuno yang memiliki 1.114 pipa beragam ukuran. Orgel ini didatangkan langsung dari Belanda dan hanya ada 3 di dunia. Menariknya, orgel berusia 180 tahun ini masih berfungsi baik dan dipakai untuk ibadah atau mengiringi pernikahan umat. Kalau kita perhatikan masuk ke gedung gereja ini, maka kita akan dapatkan 6 pilar di keempat pintu, barat, timur, selatan, dengan utara. Kalau lihat secara jeli, di gedung Immanuel ini nggak ada salib, sehingga orang datang ke sini juga merasa nggak terlalu istilahnya kalau orang masuk ke gereja kan biasanya wah ada salib gini. Ini ya seperti gedung biasa gitu. Sejak 1993, Gereja Immanuel telah masuk cagar budaya karena usianya lebih dari 100 tahun. Namun, keaslian Gereja Immanuel tetap terjaga meski direvitalisasi pada 2021. Pemugaran mencakup pembersihan, pengecatan ulang, perbaikan interior, hingga instalasi lampu. Sebelumnya, pencahayaan Gereja Immanuel bertumpu pada cahaya yang masuk dari kubah di pusat gereja. Selain itu, juga dibangun lift untuk memudahkan kaum disabilitas dan lansia. Jadi dalam gedung ini kalau kita lihat ya, di sini ini kan sudah cerah semua. Jadi sebelum revitalisasi semuanya kusam begitu ya. Kemudian ada lampu-lampu, itu penambahan gitu ya. Jadi semua bagian dalam gedung ini detail-detailnya itu dilakukan pembersihan, dilakukan
konservasi istilahnya itu dilakukan pembersihan ulang lagi, lalu dicat ulang lagi, diperbaiki lagi, mendekati dengan aslinya gitu. Dan yang asli itu dipertahankan. Ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, Gereja Immanuel beserta warisan sejarahnya tak hanya milik umat Kristen saja, namun seluruh rakyat Indonesia. Sejatinya, dibutuhkan kesadaran bersama merawat Gereja Immanuel beserta peninggalan sejarah. Nah, kesadaran itu perlu kita bangun. Kenapa? Karena gedung Gereja Immanuel ini bukan milik orang Kristen saja, tapi sudah menjadi milik Indonesia. Ini salah satu lambang dari diversity atau Kebhinneka Tunggal Ikaan. Di gedung ini ada banyak peristiwa sejarah terjadi di sini. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi juga untuk orang Indonesia. Keberagaman arsitektur dan karakteristik gereja-gereja di Indonesia yang menjadi cagar budaya seperti Gereja Immanuel ini menunjukkan peradaban zaman yang sepatutnya terus dirawat agar tak tergerus zaman.